Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep anuitas. Terkait dengan anuitas ini kira-kira apa sih dan mengapa kita membicarakan terkait dengan konsep anuitas? Jadi, di dalam menilai waktu uang ada konsep yaitu namanya adalah anuitas. Nah, anuitas ini maksudnya apa? Yaitu terkait dengan jumlah atau di sini jumlah yang akan diterima itu tetap selama dalam waktu beberapa periode atau tahun. Jadi jumlah ini akan terus sama, mau waktunya bertambah, mau waktunya berkurang, mau dibayarkan nanti di awal tahun, mau di akhir periode, jumlahnya tetap sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa anuitas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ordinary annuity, di mana dia akan dibayarkan di akhir periode. Sedangkan yang kedua adalah konsep terkait dengan annuity due atau dibayarkan di awal periode. Jadi, saya akan masuk terlebih dahulu untuk menghitung future value dari konsep anuitas tersebut, baik di annuity due maupun di ordinary. Nah, kalau teman-teman masih ingat, minggu lalu saya sudah menjelaskan terkait dengan konsep future value, di mana future value ini merupakan nilai dari yang akan datang. Jadi, untuk konteks di kali ini, video ini saya akan menjelaskan tentang konsep di mana terkait dengan nilai yang akan datang. Nah, ilustrasi yang pertama yaitu terkait dengan ordinary annuity di mana baru dibayarkan di akhir periode. Jadi, sebagai ilustrasi sebagai berikut. Kita akan memperoleh Rp1.000 per tahun selama 4 kali. Berarti selama 4 kali kita akan menerima jumlahnya adalah 1.000. Uang tersebut diterima pada akhir tahun. Dan berapakah nilai masa mendatang dari uang tersebut jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Jadi di sini teman-teman kita akan menghitung di mana dari uang yang kita miliki Rp1.000 kalau diterimanya setiap akhir tahun selama 4 kali, ini berapa sih jumlahnya dan apa pengaruhnya bunga ini di dalam penerimaan setiap tahunnya. Jadi, untuk menyelesaikan hal ini, maka kita lanjut. Nah, di sini ada terkait dengan bagian aliran kas, yaitu dimulai dari tahun ke-0, 1, 2, 3, dan 4. Karena tadi kita akan menghitungnya untuk selama 4 kali dan diterimanya di akhir periode, maka yang berlaku di sini adalah perhitungan untuk di bagian yaitu mulai dari tahun pertama, lalu tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Dan untuk perhitungan di bagian ordinary annuity tidak menghitung tahun ke-0. Kenapa? Karena kita baru menerima di akhir periode. Atau dengan kata lain, bisa saya contohkan yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita menerima posisinya pertama di sebagian sini, kedua, ketiga, dan keempat. Yang bagian awal periode tidak dihitung. Nah, untuk menghitungnya, yaitu kalau teman-teman masih ingat, untuk konsep dari future value, itu rumusnya adalah, kalau teman-teman masih ingat, future value sama dengan, yaitu present value dikali 1 plus bunga atau plus K, atau di sini saya simbolkan dengan R, dipangkatkan dengan N, jumlah tahun yang ingin kita cari. Nah, kebetulan di sini kita akan menghitungnya dari tahun ke tahun, maka di sini kita akan menghitung 1 per 1.
Jadi, saya mulai dulu dari tahun pertama, di mana Rp1.000 ini merupakan nilai dari present value kita saat ini. Lalu dikalikan dengan 1 ditambah dengan 10% atau bunga yang kita peroleh yaitu 10% jumlahnya dari tahun ke tahun. Nah, karena kita menghitung selama 4 tahun dalam jumlah hal ini, tetap 1 per 1 itu tahunnya jumlahnya akan sama periodenya yang diterima, maka di sini dimulai dengan 4 tahun, pangkat 4 tentunya, dikurangi dengan 1. Nah, kenapa sih harus dikurangi dengan 1? Jadi, karena kita ingin menghitung bahwa yang kita terima ini adalah di periode akhir tahun untuk setiap tahunnya. Contoh, kalau dikurangi 1 berarti diterima di akhir periode tahun pertama. Jadi nanti ketika di periode kedua akan dikurangi dengan 2 karena menandai untuk di akhir periode kedua sampai dengan tahun yang ingin kita cari. Nah, untuk di periode tahun pertama ini berarti pangkat yang akan diberlakukan adalah 4 dikurangi 1, di mana 1 itu merupakan penanda bahwa kita mencari di periode tersebut. Sehingga hasilnya di akhir tahun periode ke-1 yang akan diterima adalah jumlahnya yaitu 1.331. Nah, bagaimana dengan di periode kedua? Di periode kedua sama, di sini present value yang diterima adalah Rp1.000. Lalu kemudian akan kita kalikan dengan 1 plus bunganya atau 1,1 ya. Jadi teman-teman boleh membuat angka 10% ini menjadi bentuknya desimal yaitu sebesar 0,1 sehingga kalau dijumlahkan menjadi 1,1. Lalu sama dengan konsep yang tadi, jumlah total tahun yaitu 4 akan dikurangi dengan 2 atau yang periode ingin kita hitung. Jadi di sini nanti besarnya yang akan diterima di akhir periode tahun kedua adalah 1.210. Untuk di periode ketiga juga sama, yaitu present value yang kita miliki adalah Rp1.000, lalu kita gunakan pangkatnya adalah 4-3 yang dimana menandai bahwa total jumlah tahun yang ingin kita hitung adalah 4 dikurangi dengan tahun yang ingin kita cari atau akhir tahun penerimaan tersebut. Sehingga di sini jumlah yang akan diterima di akhir periode tahun ketiga adalah 1.100 dan yang terakhir untuk di akhir tahun periode keempat jumlah yang akan kita terima besarnya adalah Rp1.000. Sehingga kalau di total berapakah nilai dari 4 tahun tersebut gitu ya. Jadi nilainya yang akan diterima di akhir periode sampai dengan tahun keempat yaitu 4.641. Nah, ini cara dengan melogikakan menggunakan bagan aliran kas. Nah, selanjutnya jika teman-teman menghitung menggunakan rumus bertahap, yaitu konsep dasar dari future value tetap sama, di mana future value bisa teman-teman cari dari present value dikali 1 plus K atau di sini K dimisalkan dengan presentase bunga dipangkatkan dengan N atau besaran tahun yang ingin kita cari. Jadi dimulai dari tahun ke-1 terlebih dahulu. Di sini yang pertama present value-nya adalah 1.000 dikali dengan 1,1 atau 1 plus 10%, yaitu 10% kita ubah dulu bentuknya jadi desimal, jadi 0,1 sehingga jika nanti dijumlahkan menjadi 1,1. Lalu kemudian pangkat 4 dikurangi 1 atau di akhir periode tahun pertama.
sampai dengan seterusnya nanti di akhir periode tahun keempat, maka di sini yaitu 1000 dikali dengan 1,1 pangkat 4 min 4 atau di akhir periode tahun keempat, sehingga hasil yang akan diperoleh adalah 4641. Nah, dengan cara formula yaitu rumusnya sebagai berikut. Jadi X ini adalah terkait dengan nilai dari present value. Lalu kemudian R ini adalah bunganya, N ini tahunnya. Kemudian rumusnya sebagai berikut. Jadi future value kalau dicari menggunakan untuk anuitas adalah X dikali dengan hasil pembagian dari 1 plus R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R, sehingga hasilnya menjadi yaitu 1000. Lalu kemudian kita masukkan saja untuk bagian yaitu bunganya, berarti 1 ditambah dengan 10% pangkat 4 dikurangi 1, karena total tahunnya adalah 4 tahun, maka teman-teman menggunakan pangkat 4. Lalu dibagi dengan 10%. Kemudian kita hitung dulu yang di dalam kurung, maka future value sama dengan 1000 besaran di dalam kurung yaitu 1,4641 dikurangi 1 dibagi dengan 0,1. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi tadi 1,1 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1,4641. Jika dikurangi dengan 1 hasilnya menjadi 0,4641 dibagi dengan 0,1. Sehingga hasilnya dari future value-nya di akhir periode keempat yang akan diterima yaitu besarnya sama, yaitu 4,641. Nah, selanjutnya jika menggunakan tabel dari future value anuitas bagaimana? Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, jika teman-teman mencari untuk penggunaan nilai tabel, maka yang perlu diperhatikan adalah presentase bunganya dengan periode yang akan dicari. Nah, kebetulan di ilustrasi saat ini bunga yang akan kita cari adalah 10%, periodenya adalah 4 tahun. Sehingga hasilnya adalah tetap sama yaitu 4,641, di mana nilai di tabel future value anuitas yaitu 4,6410, lalu dikalikan dengan nilai present value-nya, hasilnya menjadi 4,641. Nah, di saat teman-teman menghitung menggunakan future value anuitas, teman-teman menggunakan tabel yaitu ini, future value anuitas. Lalu kita coba cek untuk di bagian ini berarti yaitu untuk di sini bunga yang berlaku berapa? 10%. Lalu kemudian periodenya adalah 4%, maka hasilnya adalah di tabel yaitu 4,641. Sehingga baik dengan menghitung cara bagan alir, bertahap, formula maupun tabel, hasil yang akan diperoleh tetap sama yaitu jumlahnya adalah 4.641. Oke, kita lanjut ke untuk bagian annuity due. Di sini ilustrasinya adalah untuk penerimaan di awal periode, di mana kita akan memperoleh Rp1.000 per tahun selama 4 kali uang yang diterima di awal periode. Berapakah nilai yang akan diterima di masa mendatang jika bunganya 10%? Jadi
Kalau tadi ordinary itu diterimanya di akhir periode, sekarang diterimanya di awal periode. Seperti layaknya teman-teman membayar kos untuk 4 bulan tapi dibayarnya di awal periode. Nah, pemilik kos akan menerima uang tersebut itu langsung ya, lamsam untuk sejumlah 4 bulan dan dibayarkan di awal periode ketika kalian mau tinggal di kos tersebut. Nah, sebagai penyelesaian, di sini saya menggunakan untuk tabel bagan untuk ilustrasi bagan alir terlebih dahulu. Jadi, kita hitung mulai dari awal periode tahun ke-0 dengan konsep yang masih sama. Di sini yang berubah hanyalah pangkatnya. Jadi, kalau dicari untuk awal periode tahun ke-0, maka teman-teman terlebih dahulu menghitung, yaitu rumusnya kalau untuk future value masih sama ya tadi, sama dengan present value buka kurung 1 plus R pangkat N atau pangkat tahun yang kita cari. Nah, kebetulan di sini karena dimulai untuk periode awal tahun ke-0, maka pangkatnya adalah 4 dikurangi 0 sehingga di awal periode penerimaan uangnya sebesar 1.464. Sama halnya juga untuk di awal periode tahun pertama penerimaan uangnya adalah 1.331 diperoleh dari mana? Yaitu 1.000 dikali dengan 1,1 pangkat 4 dikurangi dengan 1 atau di awal periode yang ingin kita cari. Lalu di tahun kedua hasil penerimaannya di awal periode adalah 1.210 dan di akhir periode dan selanjutnya untuk periode tahun ketiga yaitu yang diterima adalah 1.100, maka hasilnya adalah yaitu dari 1.000 dikali dengan 1,1 pangkat 4 dikurangi 3 sehingga hasilnya menjadi 1.100. Nah, ilustrasi ini jadi kalau ketika teman-teman menghitung menggunakan dengan cara yaitu annuity due atau di awal periode, di akhir periode tidak kita hitung. Jadi yang dihitung mulai dari tahun 0, 1, 2, dan 3. Jadi ini sudah dihitung 4 kali ya, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga totalnya yang akan diterima di awal periode besarnya adalah 5.105, yaitu diperoleh dari mana? Penjumlahan dari periode tahun 0 sampai dengan periode tahun ketiga. Seperti itu. Nah, dengan rumus bertahap, cara ini sama dengan tadi. Ketika teman-teman menghitung konsep dari ordinary, hanya yang berbeda adalah terkait dengan pangkatnya, yaitu dimulai dari 4 dikurangi 0 atau tahun ke-0, terus 4 dikurangi 1 untuk menghitung tahun pertama, 4 dikurangi 2 untuk menghitung di tahun kedua, dan terakhir 4 dikurangi 3 untuk menghitung di tahun ketiga. Sehingga jumlah yang diterima adalah 5.105. Lalu kemudian dengan cara konsep formula, rumusnya sebagai berikut. Jadi di sini terdapat perbedaan ya teman-teman. Kalau tadi tidak ada rumus pengali yaitu 1 plus R, di sini kalau untuk menggunakan annuity due atau menghitung annuity due, teman-teman menambahkan rumus formula yang semula di bagian ordinary dikali dengan 1 plus R, sehingga hasilnya berapa? Yaitu mulai dari 1.000 dikali dengan 4,61 dikali lagi dengan 1,1, hasilnya yaitu 5.105. Kalau mau dicara singkat untuk bagian formula adalah sebagai berikut.
Jadi tadi teman-teman kan sudah dapat hasil ordinary-nya adalah 4.641. Sehingga di sini kita kalikan saja dengan langsung bunganya, yaitu hasilnya menjadi 5.105. Jadi teman-teman hari ini belajar dua konsep terkait dengan future value ordinary annuity yang penerimaannya di akhir tahun, dan untuk annuity due yang penerimaannya di awal tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan present value baik annuity maupun ordinary. Jadi teman-teman nantikan video selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.